Mami mau ceralin papi. Selama beberapa detik panjang dan hening, Serena hanya mematung. Kepalanya terus mencerna kata-kata Kamala, sebelum panggilan maminya itu dimatikan begitu saja. Tunggu, tunggu. Lampu di kepala Serena seolah menyala, tanda ilham datang. Dia yang tadinya sedang rebahan di ranjang sambil bermain ponsel, seketika berdiri. Jantungnya mendadak berdebar kencang. Mami mau ceraiin papi. Gue mau jadi anak broken home. Hah. Serena memekik kencang. "Mamii no way." Dengan segera Serena mengambil kembali ponselnya. Dia kembali menghubungi Kamala. Sayangnya, suara operator yang mengatakan panggilan di luar jangkauan malah menjawab telepon itu, "Dih." Serena mengentak-entakkan kakinya dengan kesal. Kepalanya mulai memikirkan apa yang harus dia lakukan sekarang selain mengomel sendiri. "Papi, iya papi." Sosok Raditya muncul di kepala Serena. Masalah perceraian ini, pasti orang tuanya sudah membahasnya, bukan? Mungkin saja ini perang biar dirinya tidak lagi hobi rebahan dan tidur-tiduran di siang bolong. Pasti ini perang. Serena kembali sibuk dengan ponselnya. Hanya saja, fokusnya yang tidak ada di sini membuatnya beberapa kali salah pencet ke nomor lain. Saking jarangnya menelepon Raditya, dia sampai harus mencari nama papinya di kontak ponsel alih-alih panggilan terakhir. "Papi, seriously?" Serena mengerang kesal. Lagi dan lagi dia dikecewakan, panggilan ke Raditya berakhir. Dengan operator juga. "Tenang, Serena, tenang." Serena menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya. "Mami nggak bisa, papi nggak bisa, si kaku pasti bisa." Begitu Serena mulai merasa tenang, dia kembali mencari kontak Sagara. Baru saja menempelkan ponsel di telinga, satu-satunya yang dia sambut hanyalah, "Maaf, nomor yang Anda, THHH keluarga gue kemana sih? Ya Tuhan, HELP." Serena kembali mengentak-entalkan kali di lantai. Di tengah kalut, jantung yang berdegup kencang dengan pikiran buruk kemana-mana, dia masih berusaha untuk berpikir. "Nggak bisa, gue harus pergi sekarang." Serena mengangguk mantap, karena jika dia tetap di apartemen, menunggu informasi lanjutan, bisa-bisa dia semakin mencak-mencak saking menggilanya. Dengan cepat, Serena mengenakan sandal berbulu merah mudanya. Kemudian, dia berlari menuju ruang tamu apartemen. Diraihnya kunci mobil yang ada di dekat pintu masuk. Sambil berlari keluar apartemen, Serena sibuk menelepon salah satu temannya. Teman yang gadis itu yakinin, tahu semua mengenai pangeran kampus dan keberadaannya sekarang. "Kirim ke gue sekarang lokasi Sagara. Cepetan, urgen, dan jangan banyak bacot love." Bukankah ini hanya mengerjakan paper, lalu kenapa Sagara jadi terjebak di gazebo jurusan sore ini? Laptopnya terbuka, beberapa diktat juga memenuhi meja. Namun, dia sama sekali tidak bisa menulis. Teman-temannya yang duduk di seberangnya sibuk mengobrol. Belum lagi para mahasiswa lain, dengan segala aktivitas individu maupun kelompok. Namun yang paling menyebalkan, aroma makanan yang bercampur keringat dan juga parfum sangat menyengat. Ini di luar ruangan, tepatnya di sebelah taman jurusan, jadi seharusnya mereka sadar aroma badan lebih mudah menguar dengan tajam. "Kalau kalian nggak buru-buru ngerjain paper ini, gue tinggal," ancam Sagara pada dua temannya di seberang. Berisik. Dengan kesal, Sagara mulai membereskan diktat-diktatnya. Namun, tangannya tiba-tiba ditahan oleh Ajun. "Jangan pergi dong, Sak. Kita kerjain," ucap Ajun. "Ya, kan, Kev." "Tia dong," timpal Kevin. "Ngerjain sambil cuci mata. Kalau di perpustakaan kan isinya cuma buku, gue nggak pacaran sama yang vintage dan tiap dilihat bikin ngantuk." Seketika Sagara mengerang lusal. Sudah dia duga, alasan lain Ajun dan Kevin menyeretnya bekerja di sini karena mereka juga butuh Sagara memancing makhluk hawa untuk datang. "Brengsek," maki Sagara di dalam hati. Anggap saja ini kesialan Sagara, dirinya kecolongan. Ikut kompetisi pangeran dan putri kampus. Sudah akan mundur karena ogah jadi pusat perhatian, dia malah diancam oleh dosennya. "Ayolah, Sak, ikut aja. Di antara para kandidat di bisnis, Kama yang paling potensial, pinter, ganteng, tinggi, apalagi sempurna. Kalau kamu nggak ikutan, nilai mata kuliah ekonomiku kamu saya kurangi 50 poin. Sesempurna 100 pun, dikurangi 50 tetap saja di bawah nilai standar dan Sagara harus
Mengulang, walau tahu ini terkesan tidak adil, dan keikutsertaannya juga jebakan Ajun serta Kevin, tapi dia sudah terlanjur ikut beberapa tahap, jadi dia lanjutkan saja. Sialnya, dia mendapatkan posisi utama. Sak, sak. Tiba-tiba saja Kevin menepuk punggung tangan Sagara beberapa kali. Pria itu mendongak dengan kenyitan di kening. Itu putri kampus, kan? Ngapain dia di sini dan kayak begitu? Saat menyebut putri kampus, di kepala Sagara langsung memunculkan satu sosok. Refleks, dia menoleh ke arah yang ditunjuk Kevin. Seketika Sagara memelotot melihat sosok putri kampus. Langkahnya lebar-lebar, bibirnya agak sedilut terbuka karena napas tersengal. Rambutnya acak-acakan. Dia bahkan tidak mengenakan riasan, membiarkan bibirnya poles dan tampak pucat. Namun, dari semua itu, fokus Sagara justru tertuju pada pakaian gadis itu. Entah apa yang dia pikirkan, dia mengenakan piyama satin warna pinknya. Bukan itu saja, sandal rumahan berbulunya itu juga terlihat. Menemaninya berjalan. Serena, gumam Sagara. Ya, putri kampus, pasangan Sagara adalah Serena. Kebetulan yang sebenarnya cukup lucu, karena artinya gen keluarga mereka bagus, hingga jadi pasangan unggul. Sayangnya, Sagara dan Serena tidak pernah mengungkapkan hubungan persaudaraan mereka. Ada perjanjian khusus dari Serena, jadi sebagai kakak. Selama tidak merugikan kedua belah pihak terutama adiknya itu, dia ngikut saja. Sak, kok dia ke sini? Celetukan Ajun terhenti saat Serena berhenti tepat di samping mereka. Dia menepuk meja, keras-keras. Matanya memelototi Sagara dengan tajam. Sagara Raditya, teriak Serena. Seketika Sagara tersentak. Sontak dia bangkit dari kursinya seraya melepaskan jaketnya. Buru-buru dia membalutkan jaketnya itu ke badan Serena. Ngapain lo panggil gue dengan nama panjang? Todong Sagara. Dia menatap Serena dari atas ke bawah. Dan ngapain juga lo pakai beginian di sini? Gila ya, lo. Serena sudah akan membuka mulutnya. Sialnya, koor cie-cie dari sekitar menghentikan obrolan mereka. Kevin pun ikut bersuara, Sak, lo ternyata ada someting ya sama putri kampus kita. Jadian aja nggak sih? Celetuk Ajun. Biar jadi power couple. Sagara mendengkus keras. Tangannya menunjuk kedua temannya itu. Dia sudah akan mengomel, tapi Serena lebih dulu berteriak. Lo semua DIEM, ya. Teriak Serena. Dia menunjuk siapa saja. Matanya menatap tajam siapa saja yang menatapnya. Jangan cie-cien gue sama si kaku ini. Kalau kalian banyak hacot dan lihatin gue serta sebar foto gue sembarangan, gue laporin polisi dan ancam pakai pasal pencemaran nama baik. Sekitaran langsung hening, Sagara hanya mengerjap menatap Serena, hingga dia kembali tersentak. Adiknya itu tidak mungkin menggila jika tidak ada sebab. Bahkan dia, orang di balik perjanjian. Tidak boleh ada yang tahu kita saudara kembar, tidak mungkin tiba-tiba muncul di sini dan dengan dandanan buruk rupa seperti sekarang. Serena, panggil Sagara. Dia mencekal lengan Serena. Kenapa? Lol, Serena menunjuk Sagara. Ikut gue, kita bicara. Sagara mengangguk. Dengan cepat, dia membereskan barang-barangnya. Kemudian, dia mengekori Serena. Banyak pasang mata melihat mereka. Namun, ini kali pertama Serena tidak peduli. Dia terus mendongakkan kepala sambil berjalan lurus menuju tujuan mereka. Ini anak gila kenapa dah? Batin Sagara terheran-heran. Mereka pun berhenti di Mini Cooper warna pink milik Serena. Gadis itu dengan cepat memberikan kuncinya ke Pacia Sagara, lalu masuk ke kursi penumpang begitu saja. Ponsel lo kenapa nggak nyala? Todong Serena begitu Sagara menduduki kursi pengemudi. Mau tak mau Sagara merogoh saku celana. Dia mencoba menyalakan ponselnya. Sialnya, benda itu tak berkutik, layarnya tetap gelap. Lupa, aku Sagara. Dia menyalakan mesin mobil, barulah mencolokkan kabel charger. Lo tahu gue jarang pakai HP. Buat kondisi lain, gue nggak masalah, Kak. Tapi kondisi sekarang, gue nggak bisa. Kening Sagara kembali berkerut. Dia menoleh ke arah Serena. Lo kenapa sih? Gini ya, adekku, apapun masalah yang terjadi, tolong pakai baju yang sopan. Gue tahu piyama lo sopan, tapi tetap aja nggak layak dipakai di luar. Mana lo cuma pakai sandal rumahan? Nggak biasanya, lo nggak peduli penampilan, ucap Sagara. Masalah penampilan gue lupain. Serena mengibas tangannya dengan kesal.
Sebelum kemudian, dia berteriak dengan frustrasi. Kak, gue nggak malu jadi anak Broken Home. Sagara melongo. Hatinya mencelus mendengar ucapan Serena. Lo kemakan hoaks apa lagi? Atau kebanyakan, nonton drama China CEO itu? Bukannya langsung menjawab, Serena malah memukul pundak Sagara. Makanya HP itu dinyalain, Kak. Mami sendiri yang bilang, dia mau cerain papi. Kalau papi dan mami cerai, kita berdua jadi anak broken home. Aku nggak mau. Sagara langsung meraih porselnya. Untungnya, benda itu sudah menyala. Perhatiannya langsung tertuju pada pesan sang mami yang baru masuk. From, Mami, Kak, malam ini pulang. Ajak adek. Perasaan Sagara langsung tidak tenang, perasaannya mendadak campur aduk. Kak, respons dong, teriak Serena. Dia mengguncang-guncang Sagara yang membeku di tempat. Kita itu mau jadi anak broken home. Broken home. Sagara masih mengabaikan Serena. Dia mencoba menelepon maminya. Sialnya, panggilannya berakhir ke operator. Percuma, mami matiin HP-nya dari tadi. Sagara menarik napas banyak-banyak. Dia mencoba berpikir keras, apa yang harus dia lakukan sekarang. Dek, panggil Sagara. Kerja otaknya memang masih separuh, tapi setidaknya dia punya sebuah keputusan sekarang. Kita pulang ke rumah sekarang. Sagara segera menjalankan mobil, lalu tancap gas pulang ke rumah. Dia harus tahu, kenapa maminya yang selalu tenang itu bisa membuat keputusan seberani ini.